Oke, kembali lagi ke channel Andri Motor Group nih. Nah, jadinya hari ini gue mau ngebahas mobil Toyota Corolla Cross yang hybrid nih, Mas. Nah, jadi Corolla ini ada yang versi hybrid dan versi yang non-hybrid. Nah, jadi mobil ini tuh adalah mobil yang tahun 2021. Jadi kalau nggak salah, Corolla Cross hybrid ini itu baru diproduksi tahun 2021. Gitu. Terus, nah untuk mesinnya sendiri, ini kayaknya mesin baru deh. Di sini masih ada nih. Mesinnya itu 2ZR. Jadi ini mesinnya itu 1800 cc hybrid gitu. Tapi kalau model bagusan Yaris, Mas ya? Iya, bagusan Yaris. Bagusan Yaris nih, kita lihat eksterior dulu deh, kita bahas ya. Nah untuk peleknya ini masih standar. Ini kalau nggak salah orangnya bilang bawaannya itu emang bannya udah Michelin, Mas. Oke. Lumayan ya, karena mobil Toyota jarang banget yang standar itu menggunakan ban Michelin. Kalau nggak salah Alphard aja itu nggak Michelin deh, gitu. Ini bannya masih 2021. Bannya ini 225 50 ring 18. Kayak kemarin Yaris aja itu kayaknya bukan Michelin nih, Mas, bannya ya. Nggak sebagus ini, gitu. Interiornya emang nggak sebagus ini sih, si Yaris ya, untuk dari speedometernya gitu ya. Kita nyalain deh, baru ntar kita ke luar. Nah, jadi kalau dinyalain dia nggak ada suaranya ya, sama. Kurang mewah ya, Mas, sekarang mungkin 2021 ya. Karena kalau misalkan kemarin Yaris itu kita punya tahun 2023. Interiornya masih biasa aja. Kemarin udah full black ya interiornya. Udah full black. Joknya juga udah kulit, dashboardnya hitam, plafonnya juga warna hitam gitu. Ini mobil udah nyala loh kondisinya, cuman belum ada suaranya. Biasa kalau misalkan kelamaan kita nyalain, dia baru mesinnya nyala. Gitu. Kita bahas main. Sambil nyalainnya nggak apa-apa mobil. Kita buka dulu deh kap mesinnya. Kalau dari bagian belakangnya coba dulu. Bagian belakangnya nih, Mas. Kalau bagian belakang sih, gue sih agak aneh bentuknya, Mas ya. Ya, agak aneh. Kayak kurang mewah gitu loh. Gue sih jujur lebih pilih Yaris, Mas. Ya, mungkin kalau misalkan ini kan 2021 nih harga di 350 up lah ini. Gitu bisa dapat sih sebenarnya kalau misalkan di Yaris Cross Hybrid itu di tahun 2023 tuh dapat yang secondnya di harga seginian. Gitu. Apanya lagi ya? Peleknya ya biasa aja sih, cuman apanya lagi nih? Ini handle pintunya nih kalau nggak salah mirip kayak Zenix deh. Mirip Zenix ya, kita kan pernah ngebahas Zenix yang warna hitam ya. Iya. Yang tipe Q itu waktu itu kita bahas. Kita lihat mesinnya deh. Kalau misalkan Yaris kemarin logo Toyotanya tuh nggak biru ya, Mas ya? Ya kan ya, logo Toyotanya tuh yang chrome doang ya biasa ya. Kalau ini dia ada birunya nih, aksen birunya gitu. Terus di lampu DRL-nya juga nih lucu nih. Ada aksen warna birunya. Gue juga nggak tahu kenapa di Yaris logonya nggak ada warna birunya. Padahal kalau nggak salah Camry Hybrid tuh ada, Mas. Gitu. Cuman kalau di Yaris nggak ada. Gimana buka? Nah, kita lihat. Oh, mesinnya masih belum nyala ya? Kalau kemarin Yaris cepet nyalanya, Mas ya? Cepet nyalanya Yaris. Mana nih? Tongkat. Oke. Gimana nih tadi, Mas ya? Oh, iya ya, agak ke dalam ya. Nah, jadi ini dia. Ini ruang mesinnya hitungannya gede loh, Mas. Ya. Biasa kan kalau misalkan mobil tuh kayaknya sampai sini dong ya. Ini kayak di sini tuh masih ada space gede banget. Gue jujur, gue pertama kali buka kap mesinnya sih Corolla Cross ini nih. Kalau grillnya dia nggak ada lubangnya. Oh, ada lubangnya di bagian sini nih. Bagian bawahnya, cuman kalau atasnya itu ketutup gitu. Mesinnya 1800 cc. Mobil apa lagi, Mas? Saya tahu gak, Mas, kalau Toyota yang pakai mesin ini? Kalau hybrid, kalau Corolla Altis sih dulu emang 1800 ya, cuman nggak hybrid. Nah, kalau mobil ini gue nggak tahu deh, dia sama kayak mesinnya mobil apa nih? Gue juga kurang tahu. Ntar coba gue searching. Ini kode mesinnya di sini ada nih 2ZR. Ntar gue coba mau cari-cari deh. 2ZR. Kalau Yaris kemarin kayak mesinnya nggak sepadat ini, Mas ya. Ini kayak padat, tapi di sininya space kosong gitu. Untuk bagian radiatornya ada di bagian sini, bagian aki. Oh, nyala nih sekarang nih. Lumayan lama ya. Mungkin kayaknya kapasitas baterainya ini lebih gede si Corolla Cross ini dibandingkan dengan Yaris ya. Untuk motor listriknya nih di sini nih harusnya nih. Ini konverternya nih di sini. Cuman kalau misalkan mobil hybrid sih biasa maintenance baterainya lumayan mahal, Mas. Ya, apalagi kalau amit-amit mobilnya sampai kebanjiran. Wah, itu mahal banget. Karena waktu customer gue punya Camry hybrid, dia mobilnya kebanjiran. Mungkin hampir 100 juta kalau nggak salah untuk servis baterainya atau gantinya, gue lupa deh. Iya, itu mahal banget untuk baterainya. Ya, cuman plus minus selalu kalau punya mobil hybrid, konsumsi BBM lu tuh irit banget. Waktu kita di Yaris itu dapat 1 banding berapa, Mas? 30-an. 30 ya, 25 sampai 30. Nah, mungkin kalau ini bisa jadi kayaknya di bawah itu. Karena cc-nya ini kan lebih gede, 300 cc ya, dibandingkan mobil Yaris. Gitu.
Kita tutup deh. Ya tutup aja. Oke. Nah, kalau misalkan kemarin Yaris itu kalau nggak salah udah ada kamera 360-nya Mas ya? Iya, belum ada ya. Ini belum ada, cuman sama-sama ada sunroof-nya. Kalau kemarin itu sunroof atau panoramik dong, gue lupa deh. Dia tapi lebih gede kan kacanya ya? Lebih gede, kalau itu lebih kecil. Gitu. Kita lihat kalau baris keduanya. Baris keduanya sih sama Yaris sih kurang lebih nggak beda jauh. Di sini ada 2 port USB sama AC di belakangnya. Udah sesimpel itu. Handrestnya ada cup holdernya sih harus. Ada cup holdernya. Ya biasa aja sih kalau belakangnya nggak ada yang menarik gitu Mas ya. Biasa aja, coba kita lihat bagasinya. Kita lihat ke bagian bagasinya. Kalau rivalnya mobil ini itu apa ya? Gue masih belum nemu deh Mas. Untuk sekelas ini rivalnya mobil hybrid apa Mas ya? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada deh. Lawan ini nggak ada karena 1800 cc hybrid ini harga barunya tuh di 520-an kalau nggak salah. 520 juta. Seharga CX-5 kayaknya dulu Mas. CX-5 lebih mahal dikit gitu. Ini untuk ban serepnya harusnya di sini nih. Coba kita buka ya. Oke, ini dongkraknya semua masih lengkap. Ini ban serepnya juga. Nah kalau ini ban serepnya ukuran lebih kecil nih. Space saver ya. Space saver ya namanya. Jadi bannya itu biasa kaleng. Kemarin Yaris ada ban serep kan Mas. Kalau nggak salah ukurannya apa ya? Kita lihat kayak gini ya. Nggak sesuai velg sekarangnya gitu ya. Lebih kecil, ini ringnya pakai ring 17 gitu ya, buat sementara aja sih. Ini ban serepnya belum pernah turun karena kilometernya juga lumayan kecil nih. Tadi belum kita spill ya Mas untuk kilometernya. Kita ke bagian depan lagi deh untuk lihat kilometernya. Ini udah power back door. Dan kalau mau ngunci juga bisa dari sini Mas, kalau kondisi mobilnya mati. Gitu. Ini buat tutupnya aja. Oke, kita bahas bagian dalamnya. Oke. Nah, standarnya mobil Toyota itu dari tahun 2020 tuh udah ada aparnya. Mulai dari 2020 itu semua udah ada aparnya. Mungkin udah standarnya Toyota, tapi mobil-mobil merek lain juga setahu gue dia ngikutin Mas. Atau mungkin memang regulasinya di Indonesia, mobil 2020 up itu harus udah ada aparnya. Untuk head unit, jadi lah tutup aja ya. Oke. Ini head unit kayaknya plek-plekan sama kayak ini Mas, Fortuner 2020. Oh iya, benar. Ya, Fortuner 2020 ini bisa buat ngecek e-money. Nah, kan bener kan e-money. Kalau misalkan yang di GR kemarin itu bisa ngecek flash juga. Jadi kalau ini e-money, setahu gue ini udah bisa Apple CarPlay, cuman harus pakai kabel deh. Oke. Harus pakai kabel. Untuk Apple CarPlay-nya ini benar-benar plek-plekan sama. Coba kita lihat. Nah, ini service record nih karena ini adalah gue beli dari tangan pertama Mas. Jadi orang yang jualin itu langganan showroom. Waktu itu gue pernah beli Fortuner dia tahun 2017. Nah, jadi pas COVID itu 2021 gue beli Fortuner, dia baru beli mobil Corolla ini Mas. Gitu. Jadi belum lama dijual ke gue. Mobil full service record nih. Nah, lengkap. Nah, untuk kilometernya sendiri ini 28.000. Oke. 28.000 3 tahun ya sedang lah. Sedang-sedang ya, setahun nggak nyampe 10.000. Cuman ya gue masih kurang suka dengan interiornya, gue masih megang Yaris kemana-mana. Mungkin karena Yaris lebih baru ya, 2023 dia baru masuk di Indonesia. Coba kita tes sunroof-nya dulu. Ini untuk up-nya, filter-nya. Ini untuk open kita. Nah, sunroof-nya masih bekerja dengan normal ya semua, karena ini mobil baru sih, nggak mungkin macet-macet sih Mas. Biasa kalau mobil-mobil tua iya sih. Dia sunroof karena suka macet, kalau nggak suka bocor-bocor gitu. Untuk bagian setirnya ini mirip kayak Toyota Altis kalau nggak salah deh. Toyota Altis tuh mirip. Tapi kalau speedometernya deh kayaknya beda sendiri deh Mas. Beda sendiri. Kalau misalkan kayak kemarin itu ke yang Yaris, itu mirip Keres. Iya, Keres. Iya Keres. Kalau ini gue nggak tahu nih, kayaknya dia nggak ada miripnya dengan mobil Toyota lainnya gitu. Nah di sini ada EV mode-nya. EV mode itu nggak bisa kepake karena baterainya itu low. Mungkin ntar kita pas jalan kita tes untuk ngecharge-nya itu biasanya dari pengeremannya kalau mobil hybrid. Terus di sini ada drive mode-nya, ada eco, ada power gitu. Terus ini untuk traction control-nya, untuk kuncinya kurang bagus ya Mas. Ya, lebih bagus Fortuner punya gitu. Terus untuk konsol tengahnya ya nggak ada apa-apa sih. Itu unit plak-plakan Fortuner, mobil ciri khasnya mobil hybrid ya. Kalau Toyota tombol powernya itu engine start stop itu warna biru gitu. Untuk panel AC-nya udah digital, tapi nggak full digital ya karena masih ada puter-puterannya gitu. Apalagi Mas kita bahas?
Langsung test drive aja kali mas ya? Test drive aja ya. Oke, ya kita test drive ya. Oke, sekarang kita test drive mobil ini mas. Kalian, gue mau ngetes untuk konsumsi BBM-nya. Tadi gue udah riset nih, tadi udah 00,0. Nah, tadi gue juga iseng lihat di Google untuk rivalnya mobil ini tuh ternyata Wuling Almas yang hybrid. Oke. Nah, gue juga jarang lihat sih sebenarnya Wuling Almas yang hybrid. Tadi gue cek sih kalau dari googling ya, gue cek ya. Gue nggak tahu harganya valid atau enggak, itu 470 jutaan mas untuk Wuling yang hybrid. Cuman gue nggak tahu bener atau enggak ya. Kalau buat sekelas Wuling sih 470 juta sih Almas ya. Iya. Gue sih lebih pilih nih mas, nambah dikit. Kalau nggak lu beli Yaris Cross Hybrid. Ya, karena Wuling harganya jujur kalau untuk sekarang ya mobil-mobil Wuling gitu agak drop sih mas harganya. Jatuhnya tuh lumayan. Kayak Wuling REV deh contohnya, itu kan harga barunya 300. Yang long range ya dulu 300, sekarang sih dengar-dengar ya itu dapat diskon sampai 70 juta. Jadi itu harganya itu baru sekarang yang long range itu 230 juta. Gitu. Banyak banget sih sekarang diskonnya mas. Karena mobilnya sih kita kan pernah test drive ya waktu itu. Berarti videonya harusnya tayang video Wuling dulu nih, REV baru video ini ya. Mobilnya sih gue nyetirnya kurang suka ya, terlalu tinggi ya kalau Wuling. Terus mobilnya juga kecil banget. Limbung sih mas mobilnya, agak ngeri sebenarnya kalau pakai di tol. Apalagi kalau ngebut, itu kayaknya top speednya itu cuma 100 gitu. Jadi kalau misalkan mobil Wuling sama Toyota Corolla ya gue pasti pilih Corolla dong mas ya. Harga jualnya juga lebih enak. Ya emang Wuling tuh lebih murah sih harganya. Cuman jualnya itu susah, terus udah harus siap rugi banyak deh. Kalau misalkan beli mobil Wuling tuh harus rugi banyak gitu. Kalau mas pakai Wuling gimana mas? Enak gak selama ini? Enak-enak aja. Enak-enak aja tuh, beli dari baru waktu itu? Dari baru. Dari baru ya. Harganya sih lumayan pasti ntar mas kalau jual. Iya, jatuh banget. Jatuh banget ya. Oke, ini kita ada tes muter-muter baru pelan nih. Udah dapat 1:19,9. Oke. Ini lumayan irit sih. Ntar kita coba untuk baterai hybridnya ini lihatnya di mana ya? Coba gue pengen lihat dulu. Baterai hybrid. Oh, ini lagi dicas nih baterai hybridnya. Ini kalau misalkan di rem dia ngisi nih. Tuh, ngisi. Ini kayaknya udah ready di EV mode. Oh, belum ready. Sama kayak misalkan kemarin di mobil yang Yaris Cross Hybrid itu ada tulisan ready-nya hijau, cuman kalau dipencet EV mode tuh dia nggak mau. Gue juga nggak tahu nih, ini ready-nya tuh ready untuk apa gitu. Gue juga masih bingung. Untuk kalau nyetirnya sih kurang lebih mirip sama Yaris Cross masnya nyamannya. Cuman kalau Yaris Cross kemarin passenger depannya udah elektrik belum mas ya? Nggak coba ya. Kalau yang ini Corolla Cross ini dia elektrik ya, baru di bagian drivernya aja. Iya. Jadi kalau misalkan Toyota Yaris Cross ini cuma ada dua macam hybridnya, beda sama si Yaris Cross. Yaris Cross itu setahu gua ada yang TSS, ada yang non TSS, ada yang GR, ada yang two tone, single tone, setahu gua tuh banyak banget. Kalau ini cuma dua, hybrid dan non hybrid gitu. Sebenarnya kalau mobil sih enakan tuh tipenya tuh nggak usah banyak-banyak mas kalau gue pribadi, karena sebagai gue penjual mobil second tuh kadang tipenya tuh suka ketukar-tukar, bisa jadi kayak misalkan ntar di upgrade GR, gue juga nggak tahu gitu kan ya, karena mending murah sekalian, mahal sekalian gitu loh, dua tipe. Jadi gue lebih gampang untuk belinya, oh ini hybrid, oh ini non hybrid. Iya. Kalau sekarang tuh tipe-tipenya tuh banyak banget mobil, gue jadi bingung gitu loh. Gitu. Kita sambil jalan, kita sambil ngecas untuk motor listriknya nih. Ini 1:18, kemarin sih Yaris sih enak banget ya. 1:25, 1:30, interiornya cakep, head unitnya benar-benar plak-plakan, ini sama persis, cuman frame-nya aja beda nih sama Fortuner. Kalau Fortuner kan dia gabung ke dashboardnya kayak nempel gitu lah masih dekat panel AC-nya, kalau ini kayak gini kita plak-plakan sama. Ini kalau nggak salah pakainya 9 inch deh untuk ukuran head unit itu 9 inch. Kaki-kakinya juga masih enak nih mas ya, masih senyap karena mobil baru 3 tahun sih gitu. Jadi ini kemarin itu ada yang mau lihat, cuman nggak tahu nih jadi atau nggak nih mas orangnya, ada yang mau lihat mobil ini. Emang lumayan banyak sih di pasaran iklan, gue lihat yang orang yang jual mobil ini itu lumayan banyak Corolla ini gitu. Cuman modelnya aja sih jujur gue kurang suka mas sama ya. Ini kalau misalkan ya pasti gue suruh pilih Yaris sih mas. Kalau dipilih ya Yaris sama ini udah gitu, harganya lebih murah, tahun lebih muda, semuanya lebih canggih gitu. Apalagi yang kita bahas untuk ini juga udah bisa auto untuk kacanya, jadi kalau misalkan mobilnya dikunci dia auto ngelipat gitu. Ntar kita coba ngisi baterai hybridnya sekalian kita tes untuk di power mode ya. Nah di sini juga kemarin ada bukan S ya kalau mobil hybrid, B itu apa mas kemarin ya panjangannya? Ngecas baterai nggak? Pokoknya intinya kalau misalkan pakai B itu buat di jalan turunan itu lebih cepat untuk ngecas baterainya ya. Cuman kepanjangannya gue lupa nih B ini apa gitu. Jadi kita iseng pakai B, apakah bisa lebih cepat atau harus. Jadi gimana mas kemarin kalau mas searching, inget nggak mas? Pokoknya pas turunan gitu. Jadi kita nggak usah rem
gimana ya, lupa deh. Ntar dikasih di ininya juga di videonya. Oke. Jadi intinya pokoknya lebih cepat aja ya kalau ngisinya. Oh, gue tahu mas bedanya apa? Kalau misalkan gue pindah ke B, lu lepas gas itu dia lebih ngerem. Oh, lebih keren. Nih coba ya kita tes. Nih, kita gas dulu agak kencang. Kita gas. Ini pakai mode D, ini mode B. Oh, Tuh. lebih Ya. lebih keren. Lebih ngerem dia mobilnya. Mungkin biar lebih cepat untuk pengisian Baterainya. baterainya. Jadi dia kayak auto brake tipis. Oh iya. Karena ini ke charge. Oh iya. Kalau misalkan di D itu harus di rem baru ke charge. Kalau di B ya udah lepas gas dia auto ke charge. Emang lebih cepat kita pakai B aja deh. Cuman ya pasti agak aneh aja gitu sih. Kayak mobilnya rada ngerem sedikit. Sama kayak Wuling REV tuh kerasa gak sih mas kemarin kita test drive itu dia agak ngerem sendiri tuh. Gue juga bingung, katanya si stainless sih bisa di setting. Ya, gue juga nggak tahu kenapa bisa jadi, apakah itu membantu untuk mengisi motor listriknya gue juga nggak tahu. Cuman kalau itu sih hitungannya bukan hybrid ya, itu fully electric mobilnya. Itu. Ini konsumsi BBM-nya 18,2 nih, makin turun masih naik-naik. Lumayan juga ya. Oh, ini ada radarnya. Tanya untuk apa ya? Corner radar, oke. Jadi kameranya masih belum 360 nih. Kalau Fortuner itu udah 360, Yaris udah 360. Cuman kalau zaman dulu ini 2021 mobil Corolla ini 500 jutaan sih agak kemahalan kayaknya masih. Iya, mahal. Mahal banget ya untuk Yaris. Mungkin kalau mobil dulu sih hybrid ya mungkin masih mahal ya di 2021. Kayak Zenix deh, Zenix itu lumayan mahal sih masih hitungannya buat sekelas Innova yang Q TSS Modelista tuh ya yang paling lengkap itu harganya di 600 jutaan. Itu 600 jutaan. Ya gitu sih, makin lama tuh mobil baru tuh pasti harganya semakin meningkat mas. Contohnya kayak Agya ya, kalau nggak salah Agya GR itu sampai nembus 250 AP kalau nggak salah ya. Gila, coba lu bayangin LCGC cuman harganya 250 juta. Ya itu sih agak gak make sense ya menurut gua. Mending beli mobil lain ya. Kalau gue pribadi dengan harga segitu lu cuma dapat mobil LCGC. Ya bodi kita GR sih GR, cuman ya mobilnya tetap LCGC gitu loh. Nah, ada ngerubahnya walaupun bodi kita GR, mending ngambil mobil yang lebih oke lah gitu. Sayang sih kalau gue sih 250 juta lu kalau second mungkin lu dapat Honda HR-V mungkin 2018 1920 dapat mungkin ya kalau misalkan nyari-nyari gitu. Konsumsi BBM-nya udah naik nih 1,19. Speedometernya sih agak unik sih mas ya, untuk bagian bensinnya di tengah, di bawah kilometer per hour-nya. Biasa kan kalau misalkan itu di kanan, kalau nggak di kiri ya, ini di tengah. Ada bakso, kita berhenti dulu nih. Oh, coba kita sambil coba EV mode-nya. Kok masih low ya? Gue bingung nih. Apa gara-gara kita dari tadi belum ngerem-ngerem mas ya? Oh, gue udah pakai yang B loh dari tadi loh, biar dia ngecas sendiri. Coba. Ini baterainya. Isi, ready. Jadi ini penggeraknya ini roda depan gitu. Kalau mau mobil hybrid kayaknya kebanyakan roda depan ya sih. Karena dia kan biasa motor listrik. Oh, kecuali Camry itu penggerak depan atau belakang. Karena baterai motor hybrid Camry itu setahu gue di jok belakang. Gue pernah lihat. Kayaknya kalau nggak salah Camry itu RWD deh. Kalau nggak salah ya. Makanya dia motor listriknya itu di belakang. Kalau ini kan di depan ya. Cuman ini gambarnya di belakang, gue bingung. Oh, kayaknya mesin motornya itu di depan. Mesinnya. Cuman untuk baterainya itu taruhnya di belakang. Ya, cuma kalau misalkan Camry itu setahu gue untuk baterai dan motor listriknya itu di belakang, di jok belakang sini kalau dibongkar. Karena gue pernah bongkar gitu. Untuk pengisian motor baterai listrik ini lumayan agak lama juga ya. Kalau kemarin Yaris cepet banget. Mungkin gara-gara tadi habis kali mas ya. Kita nge-review mobil, tadi buka kap mesin ngomong-ngomong lama, itu dia pakai baterai listrik ya. Iya, jadi ini pengisiannya mungkin jadi agak lama. Tuh. Baterainya masih low nih, gue penasaran. Oh, gue pakai Eco tadi. Kita coba tes power mode-nya deh habis ini. Oh, lumayan langsung berasa tuh. Beda ya. Dari tadi ternyata kita pakai Eco nih. Pakai Eco. EV mode-nya masih ini. Penasaran kok nggak penuh-penuh ya. Kita udah muter-muter loh. Iya. Udah muter-muter, ini masih belum keisi untuk baterai hybridnya. Gitu. Kalau untuk interiornya ya biasa ya mas ya. Nggak ada yang spesial ya. Kalau Yaris gue demen banget interiornya. Apalagi nih kita bisa bahas mas. Coba kita tes deh untuk tenaganya, tes sedikit ya. CVT sih pasti ini transmisi ini CVT sih. Iya, CVT. Oke, kita coba tes yang agak panjangan deh, coba lurusannya. Pakai power mode. Kita tarik-tarik nih, baterainya nggak keisi nih. Oke sih, tenaga sih kalau sama Yaris sih lumayan ya mas ya, bedanya ya. Kita pakai
yang biasa. Sekarang kita pakai yang Eco. Agak lemot dikit ya. Kok lama ya ngisi baterainya, beda sama Yaris nih kita nih. Mau ngetes dari tadi jadi nggak bisa nih mas kita nih. Oke, ini untuk MID-nya di sini lumayan kecil sih mas, cuman lengkap juga sih. Kalau misalkan Fortuner itu dia taruhnya di tengah, kemudian taruhnya tuh di pojok kanan. Jadi ini kondisi bensin itu sekarang 3/4 lebih dikit banget. Itu range-nya itu bisa 456 kilo gitu ya, 456 kilo berarti full-nya tuh 600 kilo lah kurang lebih ya, kan 3/4-nya 450 kilo. 600 kilo lumayan sih ya, lumayan irit. Karena ini gini, kenapa bisa 456 kilo? Mungkin ini tangkinya emang agak kecil, cuma kan karena dibantu motor listrik jadi mobilnya itu hemat, jadi range-nya itu bisa gede gitu. Ini tadi kita tarik pakai power motornya masih dapat di 1/18. Beda 300 cc sama Yaris, cuman iritnya sih menurut gue lebih jauh Yaris ya. Kalau cc itu cuma 300 bedanya. Dan tenaga ya emang agak beda sih ya 300 cc, cuman kalau buat hybrid kurang irit ya mas, kayaknya kalau hybrid tuh masih di bawah 1/20 menurut gue sih kayak belum irit hitungannya. Belum irit. Oke, terus di sini ada Eco Score-nya ini juga di Toyota Fortuner juga ada, cuman gue kurang tahu nih. Kalau di Eco Score-nya Fortuner tuh kalau salah lebih banyak di zone-zonenya gini. Terus di sini udah ada cruise control-nya di sini, cuman belum adaptif cruise control. Gue sih tadi nyari-nyari di Google katanya mobil ini sih TSS ya, cuman sensor-sensornya gue nggak lihat di sini. Sensornya itu ya, kayaknya ini sensor lampu biasa mas, buat lampu auto. Ini biasa buat lampu auto. Kalau TSS tuh ada lebih banyak lagi. Mungkin apakah itu apa itu Corolla Cross di luar negeri? Karena biasanya di sini ada tombolnya, contohnya kayak yang Yaris kemarin kita bahas ya. Itu kan di sini ada tombol-tombolnya untuk TSS. Ini kosong banget, cuma ada adjust buat headlamp-nya bisa naik turun sama untuk buka bagasinya doang. Gitu. Nih, kita harus agak ngebut kayaknya, coba ngerem mas ya, biar motor listriknya kecil. Oke, kita gas. Ngerem. Nggak nambah juga ini, masih di 3 dia. Lebih sering ngerem. Iya, makanya apa mungkin ya dia baterainya itu langsung kepake gitu loh mas, barengan, ngerti gak? Oh iya. Ini sekarang ada suara jadi. Coba ya. Masih ada suara mesinnya tipis sih. Mungkin di bawah 40 km. Mungkin ya kalau misalkan di pelan banget ya. Karena beda banget sama Yaris kemarin tuh kayak cepat banget pengisian, aku juga bingung. Dari tadi stuck di 3 mulu baterainya tuh. Oh, gini nih. Kalau gue lihat ya, kalau dari indikator sini ya nih, ini merah nih. Itu kayak tuh merah, kuning. Ini sekarang ngisi. Cuman kalau kita gas, ini kan gambarnya ke belakang nih, ya. Panahnya berarti dia ngecas ke belakang baterai. Kelihatan nggak misalnya panahnya? Cuma kalau gue gas, tuh baterainya malah ngebagi ke roda depan. Nah, kayaknya tuh buat powernya deh mas, baterainya tuh buat powernya. Makanya mobilnya ini nggak usah sehemat si Yaris. Karena tadi gue juga lihat untuk horsepower mobil ini kalau nggak salah ya tanpa motor listrik ya, itu 90-an, kecil. Motor listriknya itu 70 horsepoweran. Berarti kurang lebih 160 untuk horsepowernya. Nah makanya nih mungkin dia nggak usah kepake EV motor karena nih kalau gue jalan baterainya keluar, dia untuk ke roda depannya. Cuma kalau misalnya ngerem dia baru keisi. Tuh. Beda sama Yaris kemarin, itu kayaknya kalau motor hybridnya itu buat di EV mode-nya. Ya kan ya? Yeah. Beda lah pokoknya, kayaknya agak beda lah kalau gue lihat. Makanya ini lama banget untuk pengisian di motor listriknya. Coba ntar gue coba searching lagi deh. Ini teknologinya kayaknya berbeda dengan si Yaris Cross itu loh. EV. Oh iya kan nih. Ini sekarang kan ada tulisan Eco-nya mas ya. Eco kan? Kalau misalnya gue lepas gas, tuh jadi EV dia. Kalau gue gas dikit, masih di EV. Berarti ini kayaknya motor listrik kan yang jalan nih dari tadi nih. Tuh kalau gue tambahin gas, tuh hilang kan EV-nya. Iya. Ya, beda sama yang kemarin. Gitu. Nah, kayaknya kalau penjelasan Yaris Cross ini menurut gue cukup karena agak berbeda sama Yaris kemarin yang lebih canggih. Kalau menurut gue pribadi agak bingung gue dengan motor listriknya gitu. Nah, jadi yang buat tanya-tanya mobil ini lengkapnya ini Corolla Cross Hybrid tahun 2021. Nicknya juga 2021 ya.
Ini kilometernya 28.000 sekarang. 28.000 baru 28.097 perak. Baru 28.000 lebih dikit. Untuk harganya kredit gue kasih harga di 378 juta. Gitu. Jadi baru ini sekitar 520 juta, gue jual di 378 juta untuk harga kredit ya. Dan itu juga masih bisa nego gitu. Kalau mau nego boleh langsung DM gue atau WA aja. Ntar paket-paket kreditnya boleh langsung gue kirimin. Oke, jadi menurut gue cukup untuk video gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Oke, jadi kita baru banget kelar syuting nih. Ternyata EV moto bisa. Tapi kalau pelan nih mas. Nah, ini EV moto nyala nih. Mungkin sama di bawah. Tuh. Ya kan, nggak ada suaranya. Karena dari tadi kita ngetesnya tuh agak-agak kencang mas mobilnya ya. Ini sekarang nyala nih EV moto sambil kita masukin ke dalam di mobil. Tuh. Nggak kedengaran kan suara mesinnya tuh nggak ada. Ya. Tuh. Kayak suaranya kayak wuling RV tuh nih gitu. Oke.